Banyak usaha donat yang kelihatannya udah rame, tapi dapurnya masih ketahan di satu titik yang sama. Hari ini kita nggak mau ngomong teori, kita mau lihat langsung sejauh apa mixer spiral ini benar-benar bisa dipakai untuk kerja harian. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kerja beneran. Jawabannya sangat jelas. Ya, mixer spiral adalah mesin yang dirancang khusus untuk kekuatan. Ini adalah spesialis untuk mengelola adonan dengan konsistensi berat seperti adonan roti, donat, dan pizza. Namun, ada hal yang perlu Anda ketahui tentang adonan ringan. Meskipun dia sangat kuat untuk adonan berat, mixer spiral ini tidak didesain untuk adonan encer atau ringan, seperti batter kue, whipping cream, atau adonan biskuit dalam jumlah kecil. Bentuk hook spiralnya tidak efektif untuk mengaduk volume cairan atau adonan yang sedikit. Untuk pekerjaan mixing ringan dan serbaguna, mixer jenis planetary jauh lebih cocok. Ya, jadi kapasitas 30 liter ini bisa untuk 12 kg tepung atau 18 kg adonan padat. Dan untuk kecepatan putarannya, untuk tipe yang ini, dia hanya punya satu kecepatan putaran saja. Oke, hari ini kita akan bikin satu adonan donat ukuran harian. Bukan buat konten, tapi buat ngerasain dari awal bahan masuk sampai adonan benar-benar jadi, kita jalanin seperti di dapur beneran. Kita akan hitung berapa lama adonan 1 kg ini jadi kalis menggunakan mixer spiral 30 liter ini. Oke, kita mulai memasukkan bahan-bahannya untuk kita coba proses mixingnya. Kita buka tutup mixernya, kita masukkan tepung dan bahan-bahan kering lainnya. Kita di sini menggunakan stopwatch, akan kita cek berapa lama proses mixing dari awal sampai jadi kalis. Oke, mixer sudah menyala dan stopwatch kita sudah berjalan. Di dapur kecil, suara mesin itu bukan cuma ganggu telinga, tapi juga ganggu ritme kerja. Sekarang kita dengerin langsung, biar yang biasa kerja dari subuh sampai malam bisa ngerasain sendiri. Satu hal kecil yang sering diremehin, tapi justru ini yang sering jadi awal masalah. Kalau ada apa-apa saat mesin jalan, harusnya mesin yang berhenti, bukan operatornya yang panik. Di dapur, kadang tangan lebih cepat dari pikiran. Tombol ini harus bisa langsung jadi rem. Kita akan lihat berapa watt yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin mixer spiral 30 liter ini. Kita lihat berapa watt yang dibutuhkan. Ya, kurang lebih 450-an watt yang dibutuhkan untuk menjalankan mixer spiral 30 liter ini. Karena mixer ini hanya menggunakan satu speed saja, bukan dua speed. Dan wattnya hanya berkisar antara 400 sampai 450-an watt. Kita lihat tampaknya sudah kalis dan akan kita cek terlebih dahulu ya. Sudah kalis atau belum adonannya. Di sini waktu sudah menunjukkan 23 menit pas dan kita akan cek. Ya, dilihat window pane-nya ini sudah kalis. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mixing dari awal sampai kalis kurang lebih 23 menit menggunakan mixer spiral 30 liter. Dan adonan yang kita gunakan tadi 1 kg tepung dan menjadi 2 kg adonan padat. Setelah adonan jadi seperti ini, satu hal yang sering dilupakan yaitu panas adonan. Kalau terlalu panas, fermentasinya suka jadi nggak karuan. Sekarang kita cek langsung suhunya berapa. Oke. Bisa dilihat di sini suhunya 25,9 derajat Celcius. Ya, 25 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kalau adonan panas, ini ragi akan terlalu aktif di awal dan cepat kelelahan sebelum waktunya. Ini menyebabkan fermentasi menjadi tidak terkontrol. Suhu tinggi dapat menghasilkan metabolit yang tidak diinginkan, menghasilkan rasa yang off flavor atau rasa asam yang terlalu dominan atau nggak enak pada donat. Struktur juga rusak. Panas yang berlebihan dapat melemahkan struktur gluten, menghasilkan donat yang terlalu kenyal dan
terlalu kasar. Jadi cara mengontrol suhu adonan, gunakan air es saat mixing atau pastikan mixer Anda nggak menghasilkan gesekan yang berlebih. Kerja harian itu soal alur, dari masukin bahan sampai ngeluarin adonan. Kalau satu titik aja ribet, capeknya bisa double. Sekarang kita sudah rasakan sendiri langsung alurnya seperti apa. Yang kerja tiap hari bukan motornya dulu, tapi bolnya, karena bolnya ikut berputar. Materialnya full stainless, jadi mudah dibersihkan. Ya, jadi setelah produksi selesai, dapur bukan selesai kerja, justru mulai beberes. Dan caranya akan kita langsung praktekkan. Jadi cara membersihkannya tinggal kita putar tuas ya sebelah sini. Dan kita buka seperti ini. Ya, untuk tipe yang ini sangat mudah sekali untuk bersihkan karena bagian atasnya bisa terangkat seperti ini. Tinggal kita bersihkan bagian bolnya menggunakan air hangat. Kita tuang air hangatnya dan kita tunggu beberapa saat untuk memudahkan bekas adonannya gampang diangkat. Untuk bagian hooknya bisa kita bersihkan seperti ini. Kita bisa menggunakan scraper seperti ini untuk membantu menghilangkan bekas-bekas adonannya. Selanjutnya untuk bagian bol bisa kita seperti ini, bisa kita menggunakan scraper seperti ini untuk menghilangkan bekas-bekas adonan yang menempel pada bol. Ya, di sini bekas-bekas adonan akan mengelupas dari dinding-dinding bol seperti ini. Lalu untuk mengangkat sisa-sisa adonan yang sudah terkelupas, kita bisa menggunakan lap seperti ini. Terakhir untuk mengeringkan kita bisa menggunakan tisu dapur. Atau kalau pakai kanebo juga bisa. Kanebo khusus untuk di dapur ya. Oke, jadi untuk membersihkannya sangat mudah sekali. Tinggal kita tutup kembali seperti ini. Ya, Sobat Baker, kesimpulan kita jelas. Mixer spiral ini teruji kuat untuk adonan berat dan efisien untuk produksi harian Anda. Semua fitur dari kekuatan hingga keamanan terbukti real untuk kerja beneran. Tapi ingat, kecocokan skala itu penting. Jangan asal beli, segera konsultasikan kebutuhan dapur Anda dengan telepon. Ini nomornya.